akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Peristiwa ini sangat penting karena membawa dampak besar bagi sejarah bangsa kita. Mari kita simak bersama. Pada tahun 1453, kota Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Sejak saat itu, jalur perdagangan darat antara Eropa dan Asia terputus. Akibatnya, bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari jalur laut baru agar tetap bisa mendapatkan barang-barang berharga dari Asia. Kemajuan teknologi pelayaran seperti ditemukannya kompas, peta, dan kapal yang lebih kuat membuat bangsa Eropa berani melakukan pelayaran jauh melintasi samudra. Rempah-rempah dari Asia seperti lada, cengkeh, dan pala sangat dibutuhkan di Eropa karena harganya mahal. Selain itu, persaingan antara negara Eropa juga mendorong mereka untuk memperluas wilayah dan mencari kekuasaan. Kedatangan Portugis. Bangsa Portugis adalah orang Eropa pertama yang masuk ke Nusantara. Pada tahun 1511, mereka berhasil merebut Malaka dari tangan kerajaan setempat. Setahun kemudian, pada 1512, Portugis sampai ke Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Kedatangan Spanyol. Tak lama setelah Portugis, bangsa Spanyol juga datang ke Maluku. Kedua bangsa ini bersaing untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Persaingan itu akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang membagi wilayah kekuasaan Portugis dan Spanyol di Asia. Kedatangan Belanda. Beberapa dekade kemudian, Belanda mulai datang ke Indonesia pada akhir abad ke-16. Rombongan Belanda pertama tiba melalui Banten. Pada tahun 1602, mereka mendirikan VOC atau French Oost-Indies Company. Dengan kekuatan VOC, Belanda secara perlahan menguasai perdagangan dan akhirnya menjadi bangsa Eropa paling dominan di Nusantara. Kedatangan Inggris. Bangsa Inggris juga ikut masuk ke Nusantara. Mereka sempat mendirikan kantor dagang di beberapa daerah, namun kekuatan mereka tidak sebesar Belanda sehingga lama-kelamaan Inggris tersingkir dari persaingan utama di Indonesia. Tujuan kedatangan gold. Kedatangan bangsa Eropa memiliki tujuan utama yang dikenal dengan sebutan 3G. Yang pertama adalah gold, yaitu mencari kekayaan rempah-rempah dari Nusantara seperti lada, pala, dan cengkeh. Menjadi incaran utama karena harganya sangat mahal di pasar Eropa. Tujuan kedatangan glory dan gospel. Tujuan kedua adalah glory, yaitu mencari kejayaan dan memperluas kekuasaan mereka di berbagai wilayah. Tujuan ketiga adalah gospel, yaitu menyebarkan agama Kristen ke daerah-daerah baru yang mereka datangi. Dampak politik dan ekonomi. Kedatangan bangsa Eropa membawa dampak besar bagi Nusantara. Dalam bidang politik, banyak kerajaan lokal kehilangan kedaulatannya karena dipengaruhi bahkan dikuasai oleh bangsa Eropa. Dalam bidang ekonomi, perdagangan rempah-rempah menjadi monopoli dan sumber daya alam Indonesia dieksploitasi hanya untuk kepentingan bangsa Eropa. Dampak sosial budaya dan perlawanan. Dalam bidang sosial budaya, kedatangan bangsa Eropa menyebabkan penyebaran agama Kristen, masuknya bahasa, pengetahuan, dan budaya barat. Namun, masyarakat Indonesia tidak tinggal diam. Banyak perlawanan dilakukan untuk menentang penjajahan bangsa Eropa, meskipun seringkali belum berhasil. Kesimpulannya, bangsa Eropa datang ke Indonesia karena didorong oleh 3 tujuan utama, yaitu gold, glory, dan gospel. Kedatangan mereka membawa perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun penuh penderitaan, perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa menjadi awal dari perjuangan menuju kemerdekaan.